bergabung malam hari ini. Bupati Sehat Pak belum Bupati? dilantik. Bupati belum dilantik. Sehat, Bapak. Selamat malam Ibu. Waduh, luar biasa. Ini perjalanan menuju kemana nih, Pak? Ke Surabaya mau sungkem ibu sebelum pelantikan. Mau menunggu pelantikan. Ya. Ya, memang semua peluang harus diambil ya Mbak Dila ya. Iya, betul. Saya juga mau juga. Mungkin Bapak juga mau Ya nanti Baik, Pak kalau Bupati. kalau pelantikannya virtual, berarti kan nanti kemungkinan besar diacarakan di kabupaten masing-masing. Ya nanti Mbak Dila kita undang jadi MC lah. Wow. Siapa? Alhamdulillah. Tapi nggak ada penontonnya Mbak. Ada Bapak sudah biasa, Pak. Sudah biasa. Justru penontonnya banyak. Yap, mungkin Pak Bupati, seperti yang kita informasikan dari awal, malam hari ini kita obrolan sorterok, Bapak. Jadi kita mungkin santai saja ya. Jadi, jadi sekarang ini gimana sih caranya menggelar hajatan biar hajatan itu berjalan dengan aman, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Nah ini kan sekarang ini lagi anget-angetnya ini Pak masalahnya. Ya jadi saya sapa dulu seluruh warga masyarakat Trenggalek yang hari ini menyaksikan secara online. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dila, Mbak Monik, dan juga seluruh paguyuban Sorterop. Harapan saya sih yang ikut live Instagram ini ada wedding organizer, kemudian ada ada artis, talent ya, kemudian ada vendor-vendor, pesta, kemudian ada catering, semuanya lah yang terlibat di sektor ekonomi kreatif, khususnya di hajatan. Nah, saya sebelumnya pengen memberikan satu gambaran data dulu. Dulu waktu sekitar awal masa pandemi lah, sebelum ada pilkada, saya cuti kampanye waktu itu. Kita itu salah satu kabupaten dengan kasus pengendalian COVID salah satu yang terbaik. Saya masih ingat betul dulu ketika tanggal 13 Agustus 2020 itu kita kasus aktif itu cuma ada 6 loh. Kasus aktif cuma ada 6. Nah, apa yang menyebabkan kemudian di Trenggalek ini kasus aktif pernah menembus 690 kasus aktif, bahkan tertinggi di Jawa Timur. Nah, kalau dulu kita itu waktu awal-awal masa pandemi ketika ada yang positif, kita bawa isolasi di gedung, kemudian lingkungan yang ada orang positif itu kita lakukan, kalau dulu nyebutnya zona physical distancing begitu. Ya, itu istilahnya sebenarnya kita karantina terbatas wilayahnya, ya, kemudian kemudian semua logistik dicukupi oleh pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa secara gotong royong, juga bantuan masyarakat. Nah, kemudian setelah beberapa minggu ketika itu, kemudian kita sama teman-teman Sorterop menyepakati satu protokol kesehatan, dan di luar zona-zona yang physical distancing itu bisa dilakukan hajatan dengan protokol kesehatan. Nah, tetapi saya nggak tahu ketika saya setelah kampanye, pulang dari kampanye, saya baru tahu kalau kemudian sudah ada yang isolasi mandiri, kemudian isolasi mandiri ternyata lingkungannya tidak dikarantina, ya, orang-orang bebas keluar, bahkan ditemukan ada yang isolasi mandiri gitu, ternyata keluar untuk pergi ke pasar, untuk pergi kemana. Nah, ini yang kemudian menyebabkan lonjakan kasus yang begitu tinggi. Kemudian saya juga baru tahu bahwa testing kita juga masih sangat minim. Akhirnya memang waktu saya kembali menjabat, waktu itu saya minta semua desa dijadwalkan untuk rapid test, kemudian tes PCR-nya kita perbanyak, bahkan sampai 1 minggu ada sekitar 1000-an tes pernah kita lakukan. Jadi wajar kalau kemudian ada yang nambah sampai sehari kita
kalau lihat beberapa bulan belakang itu nambahnya sampai 169 kasus, sampai 200 kasus sehari. Nah, tapi hikmahnya adalah setelah kita tahu kita bisa memisahkan resiko. Nah, sekarang saya belajar dari kegagalan kita disiplin terhadap SOP yang dulu dan juga kesuksesan kita yang dahulu. Saya akhirnya punya ide begini. Ternyata kalau corona ini yang penting adalah semua orang dites sebanyak-banyaknya. Kemudian yang paling beresiko kita isolasi, lingkungannya kita karantina. Kemudian kebutuhan mereka kita cukupi. Di Sukorejo kemarin kita karantina 1 gang, itu untuk ternaknya kita yang cukupi, kemudian logistiknya untuk kebutuhan sembako sehari-hari kita yang cukupi. Nah, kemudian di luar daerah yang dikarantina itu kemudian bisa melakukan kegiatan, aktivitas, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, maka saya kemudian berpikiran protokol kesehatan yang ketat ini harus disiplinnya lintas sektor. Jangan lagi terus kemudian nanti pemerintah kejar-kejaran sama masyarakat. Kesannya nggak baik. Tapi kalau bisa pemerintah, masyarakat, terus kemudian pelaku industrinya, ini bisa punya kesepahaman yang sama. Nah, saya mengusulkan pada malam hari ini, setelah masa PPKM yang PPKM mikro yang pertama ini, harapan saya nggak perlu lagi ada PPKM lanjutan lah gitu. Tetapi syaratnya semua masyarakat, semua para pelaku kegiatan ini disiplin menerapkan protokol kesehatan. Maka yang saya usulkan ke teman-teman paguyuban Sorperop ini membuat satu satgas yang namanya Satgas Hajatan. Nah, Satgas Hajatan ini nanti yang terdiri dari Satgas ini ya vendor-vendor ini. Jadi perwakilan dari artis, perwakilan dari perwakilan dari MC, perwakilan dari vendor persewaan terop, dekorasi, wedding organizer, ini masuk ke Satgas Hajatan ini. Kemudian setiap hajatan di Kabupaten Trenggalek harus mendapat izin dari Satgas Hajatan, dan kedua harus menerapkan protokoler kesehatan sesuai arahan dari Satgas Hajatan. Sehingga nanti kalau ada yang melanggar protokol kesehatan, urusannya nanti tinggal Satgas Kabupaten tinggal memanggil Satgas Hajatan. Ini kenapa kok kemudian hajatan ini diselenggarakan tidak secara protokol kesehatan. Jadi harapan saya kemudian tidak ada lagi razia-razia pembubaran dan lain sebagainya. Tetapi nanti yang kena delik aduan atau delik hukumnya yang bertanggung jawab nanti Satgas Hajatan. Dan saya rasa kalau kayak begini, saya yakin nanti semuanya bisa menjaga. Pasti nanti artis-artis, MC, kemudian vendor terop kalau diundang atau diminta untuk disewa dapat job gitu, kemudian pasti akan memberitahu, Pak, oke, saya mau untuk ngisi acara di situ, tapi protokolnya harus begini gitu. Nah, ini menurut saya lebih akan lebih memastikan dalam jangka panjang besok protokol kesehatan itu bisa diterapkan secara disiplin. Termasuk kalau ini nanti sukses, saya juga ingin ngundang teman-teman pelaku hotel, restoran di Kabupaten Trenggalek, kemudian pelaku wisata, nanti juga ada satgas khusus untuk industri pariwisata sehingga menyepakati protokoler kesehatannya. Dan nanti Satgas Desa itu nanti fungsinya adalah hanya memastikan kalau ada orang yang positif, kalau gedung asrama COVID, rumah sakit masih tersedia, yang positif harus diisolasi, lingkungan sekitarnya kita karantina. Nah, di luar wilayah karantina bisa melakukan kegiatan, tetapi protokolnya diperketat. Itu sebenarnya yang dasar pemikiran saya belajar dari pengalaman sukses juga pengalaman gagal yang ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi agar kita tidak mengurangi lagi nanti cerita terjadinya ledakan yang luar biasa.
tahu-tahu tiba-tiba banyak yang ke rumah sakit dan kasus meninggal tinggi. Nah, ini yang sebenarnya kita kita harus kita harus hindari. Kita harus belajar dari pengalaman ledakan kasus yang luar biasa. Dan pemerintah pusat juga sudah melihat setelah pelaksanaan PPKM ini di Kabupaten Trenggalek ini trennya cukup baik. Sekarang jumlah kasus aktif kita sekitar 200-an kasus. Dari yang sebelumnya Januari itu ada sampai 670-an kasus aktif gitu. Jadi sebenarnya kita trennya semakin baik dengan penerapan PPKM ini. Tapi kalau PPKM ini terus kita lanjutkan, ya tentunya secara ekonomi masyarakat juga pasti terkontraksi. Kegiatan sosial juga tidak bisa diselenggarakan gitu. Nah, kita pengen cari jalan tengah. COVID-nya terkendali, tetapi kegiatan sosial, ekonomi juga bisa berjalan. Nah, satu-satunya jalan ya kita tetap menerapkan protokol yang sangat disiplin sepanjang waktu. Makanya perlu adanya satgas khusus yang bisa spesifik mengawasi sektor-sektor kegiatan di masyarakat ini biar terkendali. Dan salah satunya sebenarnya yang paling beresiko untuk terjadi penularan ini dan juga beresiko menjadi gesekan di masyarakat ya terkait dengan masalah hajatan. Makanya saya usulkan pertama kali yang harus dibikin dan kemudian bisa dilaksanakan, bisa jadi percontohan. Ini kita bikin namanya Satgas Hajatan di Kabupaten Trenggalek, di mana Satgas Hajatan ini membimbing SOP orang yang berhajatan, kemudian biar teman-teman yang bekerja di wedding organizer, kemudian make up wedding, kemudian penyanyi lah, vendor dan lain sebagainya, tukang sound, semuanya juga bisa ada job lagi, tetapi juga COVID-nya bisa terkendali. Itu sih idenya Mbak Monik, Mbak Dila. Jadi kewenangannya gimana ya, Pak Ergin? Jadi kewenangannya gini. Jadi gini, kan sebenarnya kegiatan keramaian itu kan izinnya kan oleh Satgas Kabupaten. Tapi kan nggak mungkin kan Satgas Kabupaten ini kemudian mengawasi semua kegiatan di bawah. Nah, tapi kalau teman-teman yang paguyuban Sorterop itu kan pasti tahu di mana ada hajatan. Karena teman-teman kalian kan pasti diorder oleh keluarga tersebut kan gitu. Paham ya maksudnya? Nah, jadi harapan saya nanti di Trenggalek itu ada Satgas Hajatan khusus Trenggalek. Terus kemudian nanti teman-teman mungkin yang korwil di kecamatan itu bisa membentuk Satgas di kecamatan. Terus kalau sampai bisa di desa, ada Satgas Hajatan di tingkat desa. Sehingga kemudian setiap ada hajatan itu harus mendapat persetujuan dari Satgas Hajatan itu. Nah, persetujuannya bisa disetujui atau tidak, itu protokol kesehatannya ya sesuai SOP yang kita akan sepakati bersama nantinya. Seperti yang kita dulu pernah gelar di Pendopo gitu percontohannya. Nah, ya, itu yang saya nanti akan dibentuk regulasi ya Pak Bupati ya. Iya, jadi nanti Satgas Hajatan itu bagian dari Satgas Kabupaten yang kita beri kewenangan untuk memberikan izin terhadap satu hajatan tertentu. Jadi boleh atau tidaknya hajatan itu nanti salah satunya adalah rekomendasi dari Satgas Hajatan yang yang anggotanya adalah teman-teman paguyuban Sorterop. Nah, tapi nanti kalau ada pelanggaran protokol kesehatan sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 dan lain sebagainya, yang bertanggung jawab nanti teman-teman Satgas Hajatan ini. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi intinya nanti seperti ini nih, Bos, kronologinya. Nanti itu tuan rumah yang teman-teman yang mendapat job dari tuan rumah itu nanti akan koordinasi dengan Satgas Hajatan membantu ya. Jadi nanti itu tentunya akan dibantu untuk menginformasikan aturan-aturan apa saja tentunya yang harus dipatuhi oleh tuan rumah, dan nanti Satgas ini nanti yang akan menentukan boleh nggak Pak A itu untuk menggelar hajatan begitu. Tentunya dengan regulasi-regulasi yang nantinya akan dibentuk, misalkan saja
Pak A itu tinggalnya tidak di zona merah, misal. Iya benar. Kan Ya, nanti kan sekarang kan penentuan zona kan per RT. Jadi nanti ya, kita akan update apa namanya kita akan update zonasi per RT. Jadi kalau ada di desa ini kegiatannya di RT mana, langsung aja dilihat nanti secara online. Oh zonanya zona hijau, boleh dilaksanakan tapi dengan protokol kesehatan gitu. ya. Nah, kalau Dan terus kemudian apa namanya tuan rumah yang bikin acara nanti kita bikinkan fakta integritas gitu ya, bertanda ya tangan di ada materai bahwa siap surat siap pernyataan gitu mematuhi ya. protokol kesehatan ya, siap. Nah, terus Berarti sehingga nanti praktek di teman-teman lapangan itu kerja sama Satgas Desa gitu. kenapa? Praktek di lapangannya berarti kita juga kerja sama Satgas Desa berarti. Jadi gini, kalau Satgas Desa itu harapan saya itu lebih ngurusi terkait dengan kekarantinaan wilayah di desa tersebut. Tapi kemudian keramaian-keramaian per subsektor itu kemudian ada satgas-satgas khusus per sektor gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau hajatan ada khusus satgas hajatan. Kalau nanti teman-teman pariwisata ada satgas khusus pariwisata. Maksud saya ini keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat itu saya pengen kita gotong royong gitu. Biar nanti nggak ada Semua kesan berperan. pemerintah desa, pemerintah kabupaten itu cuman obrak-obrak orang yang punya hajatan, cuman nutup-nutup begitu. Maksud saya ya kita ini apa ya, kita ini setara lah dalam penanganan COVID ini, kita kerjanya sama-sama. Jadi kayak nanti apa namanya teman-teman yang punya restoran itu juga bikin aja apa satgas khusus apa namanya restoran dan lain sebagainya, sehingga nanti yang memberikan apa ya, yang memberikan edukasi, kemudian yang menegakkan protokol itu ya antar mereka sendiri. Ayolah patuhi protokol. Kalau podo-podo nggak protokole, nanti kita semua ini diterapkan lagi jam malam lah, terus kemudian nanti ada pembubaran lagi, nanti yang rugi juga kita sendiri. Jadi ada saling mengingatkan. Nah nanti sama kayak Mbak Dila sesama MC, ayolah MC, gak apa-apa lah, Mas yo dandan ayu-ayu terus ketutupan masker, tetap pakai masker lah gitu. Ayolah bawa mic-nya sendiri-sendiri gitu. Nanti kalau nggak begini nanti pada kita prei tanggapan meneh rongulan kan. Terus kemudian teman-teman yang videografer dan lain sebagainya itu kan ada saling mengingatkan. Kalau dibentuk satgasnya itu dari panjenengan sendiri, harapan saya itu muncul kesadaran, bukan paksaan. Itu yang saya maksud. Karena kalau dalam jangka panjang terus kita harus operasi justisi, terus kita keliling, terus satu pemerintah pasti nggak sanggup, kemudian kedua bisa dipastikan kalau tidak berangkatnya dari kesadaran, mungkin ledakan kasus COVID juga bisa tinggi lagi. Akhirnya kayak sekarang, saya sudah merencanakan untuk memperbaiki jalan, untuk membangun jalan, untuk yang lain-lain. Akhirnya harus terpaksa untuk melakukan refocusing lagi. Duit yang harusnya bisa untuk bangun jalan, untuk dan apa benahin jembatan, harusnya harus tertarik lagi untuk penanganan COVID. Untuk menyiapkan ruang isolasi lagi, untuk menyiapkan untuk menyiapkan tambahan obat, untuk merekrut lagi petugas kesehatan. Nah ini kan nggak gampang. Untuk masyarakat pun juga rugi akhirnya. Nah maka itu maksud saya pengen muncul kesadaran dari pelaku industri atau sektor-sektor tertentu yang ikut menjadi dutanya pemerintah untuk memastikan protokol kesehatan itu terjadi di segala lini. Nah, saya ingin memulainya dari aktivitas sosial yang namanya hajatan ini. Pak, jadi Satgas Hajatan ini kan terdiri dari teman-teman Sorterop semuanya, mewakili masing-masing, baik dari MC atau dari PSJT itu. Nah, maksud saya Pak, dengan nanti mungkin terbentuknya Satgas itu, berarti insya Allah hajatan akan diberikan izin ya Pak, untuk kita bisa kembali beraktivitas. Iya, jadi dengan adanya Satgas itu, Satgas yang menggaransi bahwa aktivitas itu mendapat izin karena telah menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan di daerah yang zona hijau. Jadi nanti akan saya share RT, ini per RT bahkan, jadi RT yang zona hijau mana. Jadi nanti diperbolehkan hajatan di RT yang zona hijau, kemudian
dengan melaksanakan protokol kesehatan. Itu. Nah, Satgas Desa itu nanti fokusnya melakukan isolasi, melakukan evakuasi, kemudian membantu tracing, kemudian melakukan karantina wilayah di daerah-daerah yang memiliki kontak erat ataupun yang di sana ada orang yang melakukan isolasi mandiri dan lain sebagainya. Iya. Ini dari pertanyaan yang masuk ini Pak Bupati, banyak sekali yang menanyakan tentunya Satgas Hajatan ini kan beda ya dengan Satgas COVID yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Bupati bahwa Satgas Desa utamanya nanti itu sudah tidak berperan atau tidak punya wewenang untuk ngasih izin begitu ya. Jadi semua masalah perizinan dan aturan-aturan main dalam hajatan itu semuanya nanti itu sudah diatur atau dikelola oleh Satgas Hajatan itu sendiri ya. Ya, jadi dari sisi kewilayahan nanti Satgas Desa itu sebagai supervisi. Betul tidak kegiatan yang sudah mendapatkan izin dari Satgas Hajatan itu, ya, itu sudah sesuai protokol. Itu aja. Ya, tapi yang memberikan rekomendasi izin kita percayakan tanggung jawabnya kepada Satgas Hajatan ini. Tetapi ini bukan berarti terus kemudian pelonggaran terhadap protokol atau kemudian bebas sebebas-bebasnya. Ingat, tetap ada konsekuensi. Nanti Satgas Hajatan pun bersama Satgas Kabupaten dan Satgas Desa kita harus bikin MOU. Nanti disaksikan juga oleh Forkopimda bahwa ketika nanti Satgas Hajatan ini memberikan izin atau tetap memaksa menggelar kegiatan tetapi melanggar protokol, ya harus ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, contoh nanti diklarifikasi di pihak kepolisian, kalau terbukti melanggar undang-undang kekarantinaan, terbukti melanggar perda atau perbuk, contoh di dalam operasi justisi, pelanggaran terhadap protokol, ada dendanya, kemudian disidangkan. Nah, mungkin nanti dendanya yang harus bayar ya teman-teman Satgas Hajatan sebagai penanggung jawab, gitu. Maksud saya harus ada tanggung jawabnya juga, tanggung renteng, jadi nggak sedikit-sedikit juga kasih izin, wes nggak apa-apa, orang usah protokol, pokoknya pakai izin, ya jangan begitu juga. Gitu. Disiplin ya Pak, wajib ya. Ya, jadi kita fair, saling mengingatkan, dibangun dari sisi saling kesadaran, terus kita memberi solusi ke masyarakat, kita juga memberi solusi secara ekonomi, kemudian penerapannya ini kita nggak yang harus selalu top down terus kemudian dengan persekusi atau dengan kegiatan operasi justisi, tetapi kita lebih pengennya sekarang operasi yang humanis, operasi yang gotong royong antar kita semua, berangkat dari kesadaran kita bersama gitu. Sehingga harapan saya nggak perlu ada penegakan kalau sudah ada kesadaran. Itu aja sih. Iya. Pak, satu lagi nih Pak, pertanyaan Pak. Berarti kalau mungkin Satgas Hajatan sudah ngasih izin, kita nggak perlu ke Polsek atau ke desa gitu Pak? Pemberitahuan tetap ya. Kan gini, Satgas ini kan memiliki kewenangan terkait masalah memberikan izin hajatan terkait dengan protokol kesehatannya. Tapi kalau untuk katakanlah teropnya harus melintang jalan sehingga mengganggu ketertiban umum, perlu izin sekitar, perlu izin desa, yaitu tetap dilakukan. Pemberitahuan untuk terjadinya kegiatan itu kan kewilayahan tetap dilakukan ya. Tetapi yang saya maksud di sini adalah kewenangan terkait masalah bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Nah, itu kita pasrahkan ke Satgas Hajatan. Ya, mungkin saya sedikit mohon info juga. Jadi bahwasanya nanti Satgas Hajatan ini itu juga akan mendata, misalkan yang punya hajat ini mau menggelar sebuah hajatan, dan di sini Satgas Hajatan akan mendata vendornya siapa, kemudian hiburannya apa, tamunya berapa, kemudian untuk pengaturan tamunya seperti apa. Nah, tentunya kalau memang yang tuan rumah ini sudah memenuhi dari protap yang diatur oleh Satgas Hajatan, itu baru bisa dapat izin gitu ya. Iya, betul. Dan karena Satgas ini kan sebenarnya juga memberikan
jaminan juga kepada para teman-teman vendor ini untuk juga bisa bekerja gitu ya, tidak kehilangan job mata pencarian. Jadi saya berharap ya Satgas ini sifatnya ya benar-benar gotong royong, meskipun nanti kita SK dan lain sebagainya, ya jangan berharap gaji lah, berharapnya ya dari lancarnya kegiatan panjenengan nanti, karena hajatan bisa dilaksanakan, tetapi juga semuanya bertanggung jawab untuk untuk menekan penyebaran COVID. Jadi harapannya itu juga sudah bisa menjadi insentifnya teman-teman ini gitu. Nah, sehingga nanti yang Satgas di desa ini hanya sekadar melakukan supervisi. Oh iya, ternyata betul protokolnya sudah dilaksanakan. Mungkin sesekali nanti Satpol PP datang itu nggak melakukan penegakan, tapi hanya ngecek, oh iya betul protokolnya sudah dilakukan. Kemudian kalau ada protokol yang nggak dilakukan, nanti kita kontaknya nggak ke tuan rumah gitu. Kita kontaknya ke Satgas Hajatan yang memberi izin tadi. Iya, Satgas. Ini gimana? Kok ada kegiatan makan-makan di tempat gitu. Yeah. Nah, kan kita kan kalau hajatan kan nggak boleh ada makan di tempat, nggak ada prasmanan gitu, atau nggak jadi nanti yang kita ingatkan itu, sehingga nanti itu bisa diperbaiki dulu, baru kegiatan boleh dilanjut lagi. Nah mungkin kayak kira-kira kapan Pak pembentukannya Pak? Nah monggo, kalau saya sih berharap kan PPKM ini kan kita selesai PPKM Mikro kan tanggal 22. Tetapi sebenarnya prinsip-prinsip PPKM Mikro nanti tetap akan kita jalankan terus sampai nanti. Apa prinsip yang saya maksud? Orang yang positif harus dibawa ke gedung, kemudian lokasi sekitar yang positif harus kita karantina. Terus kemudian satu gang atau satu lokasi yang kita karantina itu kita cukupi logistiknya, pakan ternaknya, itu mungkin terus akan tetap berjalan. Terus kemudian setiap hari, setiap minggu nanti kita update terus mana RT RW, mana RT yang zona hijau, zona kuning, zona merah, sehingga nanti menyesuaikan zonasi. Kalau RT ini zona hijau berarti diperbolehkan menggelar hajatan. Nah, Satgasnya monggo dibentuknya segera merapat saja ke teman-teman. Kalau bisa Satgas kabupatennya ada, terus nanti perwakilan perwakilan sampai kecamatan biasanya juga dibentuk gitu ya, sehingga nanti ada kontak personnya. Kalau mau hajatan harus izin ke Satgas Hajatan yang mana, tolong diinfokan gitu. Nah, terus berarti semakin bentuk semakin pula kita bisa kerja ya, Bu? Iya, monggo. Nggak sabar, Mbak Dila. Iya. Nganggur, Pak. Iya, makanya kalau bisa kita sudah bisa launch awal Maret lah. Jadi Februari ini kita siapkan dulu kesiapan Satgasnya. Kemudian nanti awal Maret kita infokan. Nanti setiap minggu kita infokan perkembangan zonasi RT, zonasi desa ya. Terus kemudian nanti baru Satgas desa nanti memberikan izin di RT-RT yang hijau-hijau itu. Ya, tentunya masih menunggu Mbak Dila ya. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi yang terbaik, sehingga teman-teman yang bekerja di bawah naungan Sorterop ini bisa segera kembali bekerja dengan lancar dan aman. Nah, mungkin ini kalau ya, dan yang punya rumah nih kayaknya juga sudah pengen banget ini ya menggelar hajatan ini. Siapa itu Oping? Ini kalau kita lihat saya keingetan itu keingetan backgroundnya itu, kelihatannya kok pernah foto pakai background itu. Mas Oping, Mbak. Baik. Berarti kita semuanya wajib kompak, teman-teman Sorterop wajib kompak untuk menyatukan visi misi, menjaga disiplin, protokol kesehatan terjaga, hajatan bisa digelar kembali, kita kerja ya Pak ya. Iya. Begitulah kira-kira. Yang penting kita bertanggung jawab bersama, kita gotong royong bagaimana caranya semua teman-teman yang bekerja di bawah Sorterop ini saling support, saling bekerja sama dengan baik, saling menginformasikan yang baik-baik. Dan yang pasti, oh ya Pak, ini ada yang tanya kayaknya ngebet banget. Selama ini Pak, yang
kan ada ini Pak ya, pembubaran orang hajatan yang cerita kemarin-kemarin. Nah, ini infonya, ini semua terjadi karena netizen yang julid gitu. Jadi apa-apa karena nggak suka dilaporin, akhirnya terjadilah cerita cinta itu. Nah, ini mungkin yang perlu di garis bawahi di sini mungkin ya untuk teman-teman bahwasanya kalau dengan adanya Satgas Hajatan ini, tentunya apabila ada yang melaporkan, itu kalau tidak ditindaklanjuti oleh Satgas Hajatan, itu pasti juga tidak akan ditindak oleh aparat begitu nggih, Bapak. Karena ya pasti Satgas Hajatan nanti itu yang akan menjadi ujung tombak. Kita lihat dulu benar nggak laporan dari netizen julid ini kalau orang punya hajatan ini tidak menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu ya, Bapak ya. Ya, jadi contoh yang video yang beberapa apa ya waktu berbarengan dengan kunjungan Forkopimda Jawa Timur itu ya, ada satu di Gandusari hajatan yang kemudian dibubarkan. Sebenarnya kalau teman-teman tahu itu Satgas Desa terus Babinsa terus juga Koramil itu mendatangi yang akan punya hajat itu sudah 4 kali loh. Sudah mengingatkan jangan untuk diselenggarakan gitu. Jangan untuk diselenggarakan. Karena gini, satu ya, ini kalau saya katakanlah diminta untuk mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat sendiri itu kalau tetangganya ada hajatan, kalau nggak ewang-ewang itu juga sungkan. Dan di posisi sekarang kalau diminta untuk becek dengan ekonomi yang saat ini, itu sebenarnya ya ikhlas nggak ikhlas gitu. Paham ya maksud saya? Ya terus kemudian, tapi kalau nggak ada hajatan ya kayak Mbak Dila gini ini juga kemudian nggak dapat rezeki gitu ya. Jadi memang posisi serba susah. Terus kemudian kita belajar dari kasus-kasus pidana terkait dengan keramaian dan lain sebagainya yang melanggar undang-undang kekarantinaan. Juga sudah banyak gubernur, bupati yang kemudian dipanggil polisi, dimintai keterangan, termasuk ada tokoh masyarakat yang juga harus kemudian terjadi tindak pidana. Juga belum lagi berapa banyak masyarakat yang di saat ekonomi sulit ini hanya karena nggak pakai masker dan lain sebagainya harus bayar denda gitu. Itu kan sangat nggak kita harapkan. Tapi kalau nggak ada hukum yang dilakukan, nggak ada penegakan disiplin, kalau semuanya kemudian merasa bebas-bebas saja, akhirnya kita nggak sadar tiba-tiba kematian begitu tinggi, terus kemudian ketika dicek lonjakan kasusnya begitu besar juga. Tinggi juga. Makanya sebenarnya sekarang polanya cuma kita ganti aja. Kalau dulu seakan-akan penanggulangan COVID ini adalah tanggung jawab pemerintah semata, tapi sekarang saya ingin kita saling membantu, nggak ada bedanya antara pemerintah dan masyarakat di dalam menangani COVID ini. Yang penting adalah semuanya membangun kesadaran terkait penerapan protokol kesehatan. Itu yang sebenarnya saya kita pengen laksanakan sehingga Trenggalek harapannya besok-besok nggak perlu lagi ada PSBB, PPKM apapun namanya lah gitu. Karena apa? Karena protokol kita disiplin, terus SOP penanganan COVID kita juga disiplin, tidak berubah-ubah. Yang saya maksud berubah-ubah dulu adalah waktu sebelum saya cuti kampanye, yang saya perintahkan, yang sering saya sampaikan di publik waktu itu, yang positif sekarang dirawat di asrama COVID, kalau yang parah dirawat di rumah sakit. Kemudian kontak erat lingkungan sekitar kita tunjuk menjadi zona physical distancing. Kemudian logistik dicukupi oleh dinas terkait. Nah, sekarang ada orang isolasi sendiri aja, wilayahnya bebas-bebas aja gitu. Terus saya juga baru tahu ketika kembali dari cuti, ternyata di rumah sakit sempat memperbolehkan keluarga untuk kemudian menjenguk pasien COVID gitu, karena ada beberapa anggota keluarga yang memaksa. Nah, harusnya yang seperti ini disiplin lah dengan SOP. Kalau yang namanya isolasi ya nggak boleh masuk tanpa APD lengkap, dan yang masuk hanya tenaga medis. Sama, kalaupun di lingkungan ada yang positif, ya lingkungan sekitarnya harus kita karantina. Sehingga yang zona-zona hijau yang harusnya aman ini tetap bisa menggelar kegiatan, tapi dengan protokol kesehatan.
Makanya harapan saya ini diskusi awal, kemudian kalau bisa setelah diskusi awal ini kita temu sepemahaman, harapan saya teman-teman Sorterop bisa menentukan siapa-siapa yang ada nanti di Satgas yang bertanggung jawab. Kemudian nanti kita bertemu dengan Satgas Kabupaten, kita susun SOP penyelenggaraan hajatannya, terus kemudian tugas Satgas Kabupaten nanti adalah mengupdate data mana-mana yang zona hijau, kemudian Satgas Hajatan tugasnya adalah memberikan izin terhadap suatu hajatan tertentu, dan juga mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan terhadap hajatan tertentu. Kemudian Satgas Desa mengawasi kondusivitas lingkungan dan mengevaluasi apakah benar satu kegiatan itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Sudah itu, jadi kita bagi tugas sehingga masyarakat berkegiatan dengan aman, tidak ada yang jadi korban. Kemudian teman-teman hajatan juga bisa teman-teman vendor dan lain sebagainya juga ekonominya bisa berjalan. Kemudian desa pun juga bisa berkonsentrasi terhadap pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalaupun teman-teman Sorterop ini butuh fasilitas gitu ya, karena ini juga sudah kepanjangan tangan dari Satgas Covid Kabupaten. Contoh fasilitas yang saya masuk apa? Mungkin teman-teman yang MC, penyanyi dan lain sebagainya ini setiap 1 bulan sekali katakanlah pengen rapid test antigen atau bahkan pengen PCR, ya kita kasih gratis gitu. Karena apa? Karena ini juga membantu mengamankan masyarakat gitu. Jadi saya malah seneng kalau ada kesadaran dari teman-teman usul gitu, kata Pak, saya pengen 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali teman-teman rapid, terus 1 bulan sekali PCR. Itu saya malah seneng gitu. Jadi benar-benar yang tanggapan dipastikan aman gitu. Meskipun yang datang di hajatan belum tentu aman, tapi kan kalau kita disiplin, nggak ada salam-salaman, kemudian Satgas Kabupaten. Oh, jadi gitu ya. Ya, jadi nanti tetap ada SK-nya yang nanti ditandatangani oleh Bupati, dan kita nanti bikin nota kesepahaman juga dengan TNI, Polri begitu. Dan juga dinas kesehatan gitu. Jadi kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan bagaimana protokol kesehatan sesuai tinjauan kesehatan, ya nanti kita linkkan dengan puskesmas setempat. Gitu. Terus nanti katakanlah ada kejadian tiba-tiba di hajatan tertentu ada orang yang tiba-tiba batuk-batuk, sesek-sesek, kan Satgas Hajatan ini juga harus punya kontak puskesmas setempat yang nanti bisa memberikan pelayanan cepat gitu, untuk menindaklanjuti mungkin ada kegiatan-kegiatan atau ada kejadian-kejadian yang yang urgent untuk ditindaklanjuti gitu. Siap. Berarti intinya nanti teman-teman kasih edukasi itu oleh bapak-bapak dari Satgas Kabupaten ya Pak? Iya tetap. Jadi bagian dari Satgas Kabupaten sebenarnya, tapi kan di dalam konsep PPKM Mikro ini kan sebenarnya kan pelibatan masyarakat kan. Makanya di kabupaten sendiri saya pengen setiap sektor-sektor yang vital yang harusnya tetap bisa berjalan ini harus kemudian punya satgas sendiri-sendiri. Harapan saya biar disiplin terhadap protokol kesehatan, sehingga nanti dalam jangka panjang ekonomi kita ini tetap jalan, tetapi COVID kita juga nggak melonjak gitu. Dan maksud saya nggak melonjak itu ya dengan kewajaran gitu. Jangan terus kemudian saya sebagai bupati dipaksa, wis lah Pak, ora usah dites gitu. Kalau nggak ada yang di tes PCR kan ya pasti nggak akan ada yang positif. Ya bukan begitu juga caranya. Itu sama saja kalau saya tidak melakukan tes, berarti saya tidak mengidentifikasi ada orang yang sakit. Berarti kalau tidak mengidentifikasi ada orang yang sakit, berarti saya membiarkan orang lain tertular. Kalau saya membiarkan orang lain tertular, bisa jadi saya membiarkan orang lain terus kemudian siapa tahu nanti punya komorbid, atau siapa tahu daya imunnya rendah terus tiba-tiba sakitnya parah dan lain sebagainya.
Nah ini kan apa namanya perlu apa ya? Ya perlu kesadaran kita bersama lah untuk memastikan COVID ini bisa terkendali. Siap. Jadi intinya mungkin teman-teman ya, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kayak tidak mungkin kita bisa baca satu persatu. Yang pasti ini adalah sebuah momen yang bisa kita tangkap. Ini sebuah solusi yang mungkin juga bisa menjadi solusi kita bersama. Jadi Pak Bupati ini akan membentuk sebuah satgas khusus, yakni Satgas Hajatan yang akan ngurusi perintilan-perintilan dalam dunia perhajatan, khususnya untuk teman-teman yang bekerja di bawah Sorterop. Nah, ini nanti kita akan coba obrolin lagi ya Mbak Dila dengan teman-teman Paguyuban Sorterop. Nanti kita akan tunjuk siapa-siapa saja yang memang akan kita beri amanah untuk tergabung dalam kepengurusan Satgas Hajatan ini. Kemudian nanti akan kita laporkan ke Pak Bupati, yang tentunya nanti kita akan ada pertemuan kecil gitu nggih Bapak setelah ini mungkin dengan beberapa perwakilan teman-teman. Ya, baik, tapi intinya kita mengucapkan terima kasih karena kita diberikan kesempatan mungkin setelah Satgas Hajatan terbentuk kita bisa kembali beraktivitas. Iya. Siap beraktivitas dengan protokol kesehatan gitu. Iya. Tetap disiplin menjaga protokol kesehatan ya. Dan kalau Satgas Hajatan ini nanti sukses, saya secara bertahap juga ingin membuka lagi tempat-tempat wisata gitu. Jadi nanti para pelaku wisata ini juga punya satgas wisata ya. Kemudian teman-teman yang kerja di perhotelan, restoran yang tergabung di PHRI nanti juga ada satgas sendiri. Harapan saya nanti masuk restoran itu kapasitas sudah 50%, terus kemudian bangku dan meja itu sudah ada sekat transparannya ya. Terus apa namanya, semua pelayannya ini menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield. Pasti orang yang nongkrong di situ pun juga akan apa ya, akan terasa juga lebih aman. Makan di situ bisa merasa aman. Dan kalau sudah Trenggalek sesadar itu dan sedisiplin itu, ya insya Allah nggak perlu lagi ada PPKM lah, PSBB lah, apapun namanya, kita pasti bisa mengendalikan COVID. Intinya kan ada kegiatan PSBB, PPKM, itu kan karena dalam kondisi normal kita tidak bisa kita tidak bisa mengendalikan COVID gitu. Makanya akhirnya kegiatan-kegiatan harus dibatasi. Tapi kalau kita dengan kegiatan dengan kegiatan yang normal, tapi kita bisa mengendalikan COVID karena protokol kesehatan kita laksanakan, ya harapan saya tidak perlu ada kegiatan yang dibatasi dalam arti kegiatan ini nggak bisa dilakukan, tetapi harapannya besok ke depan semua kegiatan bisa dilakukan asalkan protokol kesehatan. Itu harapannya. Terus berdisiplin. Siap. Terima kasih Jadi, Bapak. Teman-teman yang bekerja di bawah Sorterop, mungkin ini menjadi sebuah catatan penting ya buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya. Ini adalah sebuah momen yang mana monggo, mari bersama-sama kita bekerja dengan baik, karena ini adalah percontohan ya, bisa dikatakan seperti itu. Satgas khusus, ini Satgas Hajatan yang pertama kali yang dibentuk sebagai Satgas khusus. Jadi monggo, mari kita bersama-sama manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan ini bisa menjadi solusi yang terbaik, sehingga walaupun di era pandemi ini kita masih bisa bekerja dengan aman, dengan maksimal, dan tentunya juga sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin lagi. Dan satu lagi seperti dawe Pak Bupati, kita harus tetap disiplin dengan prokes dan prokes. Satu lagi yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan ibu kita masing-masing, menyatukan visi untuk bisa kembali bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Bersatu, kita bersatu. Oke, guys. Ya, amin, kira-kira bersatu ya guys. Ya. Terus pesan saya nanti tolong dirangkul semua vendor, jangan sampai juga nanti teman-teman katakanlah vendornya yang di order yang lain, kemudian kalau yang di order itu kalau bukan saya nggak kita kasih izin, ya jangan gitu juga gitu. Jadi ya saya berharap juga bisa rukun semua lah Kabupaten Trenggalek. Terus tadi saya baca kenapa kok nggak memanfaatkan satgas yang di desa saja gitu. Saya berharap kesadaran ini muncul dari berbagai pihak gitu. Kalau nanti satgas desa saja
Saya yakin mungkin Satgas Desa itu hanya beberapa orang ya. Terus kemudian kalau dalam jangka panjang harus ngurusi berbagai macam hal. Ada yang meninggal harus menguburkan. Ada yang sakit harus mengevakuasi. Ada kontak erat harus ikut tracing. Saya yakin nanti bebannya terlalu berat. Ada hajatan harus jagain. Nah, dan ini nanti sangat berat. Jadi ini sebenarnya dalam rangka meringankan beban, memberikan solusi jalan tengah yang terbaik. Saya ngomong ini nggak bakal ideal. Saya yakin ini nggak bakal ideal. Idealnya ya COVID nggak ada, itu ideal gitu. Kalaupun kita mau maksa COVID itu nggak ada gitu, ya tapi buktinya ada yang meninggal gitu loh. Buktinya ada yang meninggal. Sekarang coba tanya itu yang di rumah sakit yang saturasi oksigennya sudah turun, yang perlu pakai ventilator, dan bahkan di Kabupaten Trenggalek itu yang meninggal itu hanya 30% yang punya penyakit penyerta. 70%-nya tanpa penyakit penyerta. Dan bahkan dan kemarin kan sempat viral juga di salah satu desa, salah satu kecamatan, satu keluarga, satu rumah meninggal. Ini kalau penyakitnya normal-normal, ya mana apa ya mungkin gitu satu keluarga meninggal dengan waktu yang hampir bersamaan. Tapi karena ini sangat infeksius, virusnya ini menyebarnya juga sangat mudah dari percikan, dari udara juga bisa. Ya, jadi akhirnya terus kemudian meninggal mulai dari anak, suami, istri, kemudian kakeknya. Ya ini kan satu hal yang kalau ini tidak bisa kita tekan, saya sendiri sebagai pemegang amanah dari rakyat itu juga merasa berdosa. Masuk pas bupati ini aku akeh sing mati gitu, itu kan juga rasanya di hati itu bagaimana gitu loh. Tetapi ketika saya ingin menjaga terus kemudian mengurangi aktivitas, banyak yang kemudian secara ekonomi terdampak gitu. Lihat wajahnya Mbak Dila dan kawan-kawan ini kan ya setengah gak tego gitu. Melas, Pak. Melas ya. Nah, makanya ayo kita cari solusi. Kalau ini kita bisa berangkat dari kesadaran bersama-sama, harapannya ke depan kegiatan berjalan, masyarakat aman, kemudian ekonomi juga berjalan, pemerintah bisa fokus juga untuk melaksanakan pembangunan, biar nggak sedikit-sedikit dananya direalokasi untuk COVID, nggak sedikit-sedikit direalokasi untuk COVID dan lain sebagainya. Gitu nggih? Siap. Nggih. Ya, tentunya kita mengaturkan banyak terima kasih Pak Bupati sudah berkenan. Pak. Okay. Semoga besok lahir Pak ya. Selamat Pak, selamat membantu 1 sampai 2024. Ya, saya mohon maaf ya, ini secara administrasi bukan bupati hari ini karena jabatan saya habis 17 Februari kemarin dan baru akan dilantik lagi ya, baru akan dilantik lagi mungkin sekitar 26, 27, 28. Jadi mohon maaf. Terus kemudian nanti kita bahas detailnya dan saya harap nanti Satgas kalau memberikan izin juga nggak perlu ada kayak ono duit sak meneng kok aku tak kayak izin gitu ya, jangan yang begitu-begitu juga ya. Jadi saya jangan sampai jadi kesempatan ya, Bos. Ini nawaitunya saling bantu-membantu lah ya, membantu yang harusnya dapat kerjaan, yang harusnya bisa mensyukuri keluarganya, mungkin ada yang menikah, ada yang dan lain sebagainya. Ini juga bisa berkegiatan. Nah itu lebih baik. Nah syukur-syukur lah oleh rezeki terus kemudian disumbang neneng Basnas gawe bantu tuku sembako sing diisolasi. Nah itu juga lebih baik lagi karena sedekah ini bisa bisa lidafil bala gitu, bisa menjauhkan dari bala gitu, dari musibah. Menyantuni janda itu juga. Menyantuni janda. Wes ngerondo rek promosi angel. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terbaik. Pak Bupati terpilih. Terima kasih Pak Bupati. Ya, siap. Di sini banyak teman-teman vendor ini kelihatannya. Di sini banyak teman-teman vendor fotografi. Ya, kalau bisa di absen semua gitu ya. Jadi biar nanti bisa terlibat semua. Pokoknya Satgas ini meskipun nanti yang ter-SK itu adalah perwakilan, tapi menurut saya semua fotografer, wedding organizer, semua MC artis itu adalah anggota Satgas gitu aja. Jadi nanti yang di SK itu hanya mewakili teman-teman seprofesi gitu aja ya. Jadi semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk menumbuhkan kesadaran dan